Hari ini kita akan membahas salah satu elemen paling penting dalam sel, yaitu sitoskeleton. Jadi, jika kita membayangkan sel sebagai sebuah kota kecil, maka sitoskeleton adalah kerangka dan sistem jalan raya yang menjaga kota itu tetap berdiri tegak dan berfungsi dengan baik. Meskipun tidak terlihat secara kasat mata, sitoskeleton adalah bagian integral dari sel yang memungkinkan segala sesuatunya bekerja secara harmonis. Mari kita gali lebih dalam tentang fungsi dan peran sitoskeleton dalam menjaga kehidupan sel. Yang pertama, sitoskeleton, yaitu tulang sel yang memberikan bentuk. Apa yang terjadi jika sel itu tidak memiliki sitoskeleton? Tentu, sel akan kehilangan bentuknya seperti tubuh kita tanpa tulang. Kemudian, apakah kita bisa membayangkan apa jadinya kalau tubuh kita tidak punya tulang? Apa yang mirip dengan itu di dalam sel? Sekarang, bayangkan tubuh kita tanpa tulang. Apa yang terjadi? Tubuh kita akan kehilangan bentuknya, runtuh dan tidak bisa bergerak. Hal yang sama juga berlaku untuk sel. Tanpa sitoskeleton, sel itu tidak akan memiliki struktur atau bentuk yang spesifik. Jadi, sitoskeleton adalah jaringan serat protein yang tersebar di seluruh bagian dalam sel. Serat-serat ini bertanggung jawab atas tiga hal. Yang pertama, bentuk sel. Jadi, setiap jenis sel itu memiliki bentuk unik, seperti sel saraf yang panjang atau sel otot yang silinder. Sitoskeletonlah yang menentukan bentuk ini. Kedua, kekakuan sel. Jadi, sitoskeleton itu memberikan kekuatan dan stabilitas pada sel, sehingga sel itu dapat menahan tekanan dari luar. Ketiga, geometri spasial. Jadi, sitoskeleton itu mengatur posisi organel-organel di dalam sel agar semuanya berada di tempat yang tepat. Dengan kata lain, sitoskeleton adalah tulang sel yang menjaga integritas fisiknya. Yang kedua, sitoskeleton juga sebagai sistem komunikasi mekanis. Jika sel kulit kita terasa sakit karena tertekan, bagaimana cara sel memberitahu bagian lain dari tubuhmu untuk memperbaikinya? Tentu, sitoskeleton itu membantu menyampaikan informasi ini ke nukleus. Kemudian, apakah kita pernah merasakan kulit kita gatal lalu tubuh kita bereaksi untuk menggaruknya? Nah, itu karena sel-sel di kulit kita bekerja sama. Nah, baru-baru ini para ilmuwan itu menemukan bahwa sitoskeleton bukan hanya sekedar penopang fisik, ia juga berperan sebagai sistem komunikasi mekanis di dalam sel. Bagaimana cara kerjanya? Pertama, ketika ada gaya mekanis, misalnya tekanan atau tarikan yang bekerja pada permukaan sel, gaya tersebut tidak hanya terbatas pada area tersebut. Kedua, gaya ini menyebar melalui jaringan sitoskeleton seperti gelombang yang merambat melalui tali. Akhirnya, ketiga, gaya ini mencapai nukleus, tempat gen-gen diatur. Proses ini memungkinkan sel merespons lingkungan sekitarnya dengan cara yang sangat terkoordinasi. Misalnya, jika sel kulit kita itu mengalami tekanan, sitoskeleton akan membantu menyampaikan informasi ini ke nukleus, yang kemudian dapat mengaktifkan gen tertentu untuk memperbaiki kerusakan. Ini adalah contoh betapa pintarnya tubuh kita. Kemudian yang ketiga, sitoskeleton sebagai penyusun enzim untuk aktivitas sel. Pertanyaannya, kenapa enzim di dalam sel perlu diatur oleh sitoskeleton? Tentu jawabannya adalah agar reaksi kimia di dalam sel berjalan lebih cepat dan efisien. Kemudian, bayangkan kita sedang membersihkan mainan kita. Apakah lebih mudah jika mainan itu disusun rapi atau berantakan? Begitu juga dengan enzim di dalam sel. Selain memberikan bentuk dan berfungsi sebagai sistem komunikasi, sitoskeleton juga bertindak sebagai kerangka untuk enzim. Jadi, enzim adalah molekul yang bertanggung jawab atas reaksi kimia di dalam sel. Sitoskeleton itu membantu mengatur enzim-enzim ini menjadi kelompok-kelompok tertentu sehingga reaksi kimia dapat berlangsung dengan efisien. Sebagai contoh, di dalam sel otot, enzim-enzim yang bertanggung jawab atas kontraksi otot itu diatur oleh sitoskeleton agar mereka berada dekat satu sama lain. Di dalam sel pencernaan, enzim-enzim yang memecah makanan itu dikelompokkan agar proses pencernaan berjalan lancar. Tanpa sitoskeleton, enzim-enzim ini akan tersebar acak dan reaksi kimia di dalam sel tidak akan berjalan dengan efisien. Yang keempat, sitoskeleton sebagai jalan raya untuk transportasi intrasel. Jadi, di dalam sel ada banyak zat yang harus dipindahkan. Apa yang digunakan sel untuk membawa bahan-bahan itu dari satu tempat ke tempat lain? Tentu jawabannya adalah sitoskeleton yang seperti jalan raya atau rel kereta api. Jika kita ingin mengirim surat ke teman kita, apakah lebih baik menggunakan jalan raya atau berjalan kaki? Kenapa? Nah, pertanyaan tersebut akan kita jawab kali ini. Jadi, di dalam sel ada banyak zat yang perlu dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya, protein yang dibuat di retikulum endoplasma itu harus dikirim ke kompleks Golgi, lalu ke membran plasma untuk dikeluarkan dari sel. Sitoskeleton itu bertindak sebagai jalan raya intraseluler yang mengarahkan pergerakan zat-zat ini. Mikrofilamen dan mikrotubulus adalah dua komponen utama sitoskeleton yang membantu transportasi ini. Contohnya, mikrotubulus. Mikrotubulus itu seperti rel kereta api yang membawa vesikel atau kantong kecil berisi bahan dari satu organel ke organel lain. Dan mikrofilamen. Mikrofilamen itu berperan dalam pergerakan sel, seperti saat sel darah putih berpindah ke lokasi infeksi. Tanpa sitoskeleton, transportasi di dalam sel akan kacau dan sel itu tidak akan dapat berfungsi dengan baik. Yang kelima, sitoskeleton sebagai
sebagai otot sel yang menghasilkan gerakan. Apa yang membantu sel darah putih bergerak menuju tempat infeksi? Jawabannya adalah sitoskeleton membantu sel merangkak seperti amoeba. Kemudian, pernahkah kita melihat seekor semut bergerak? Bagaimana menurutmu sel darah putih bergerak seperti itu? Selain menjadi tulang sel, sitoskeleton juga berperan sebagai otot sel. Ia bertanggung jawab atas berbagai jenis pergerakan sel. Beberapa contoh gerakan yang dihasilkan oleh sitoskeleton meliputi: pertama, kontraksi otot. Mikrofilamen di dalam sel otot itu bekerja sama untuk menghasilkan kontraksi otot. Kemudian yang kedua, pergerakan amoeboid. Sel darah putih itu menggunakan sitoskeleton untuk merangkak menuju tempat infeksi. Kemudian yang ketiga, pembelahan sel. Saat sel membelah, mikrotubulus itu membentuk benang-benang spindel yang memisahkan kromosom. Semua gerakan ini adalah hasil dari kerja terpadu elemen-elemen sitoskeleton. Nah, kesimpulannya, sitoskeleton adalah jantung kehidupan sel. Jadi, apa fungsi utama sitoskeleton bagi sel? Yaitu memberi bentuk, membantu gerakan, mengatur transportasi, dan menjaga komunikasi di dalam sel. Kemudian, jika sel adalah sebuah kota kecil, apa yang menjadi tulang dan jalan rayanya? Tentu jawabannya adalah sitoskeleton. Nah, teman-teman sekalian, sitoskeleton adalah elemen yang tak tergantikan dalam sel. Ia adalah tulang yang memberikan bentuk, otot yang menghasilkan gerakan, jalan raya yang mengatur transportasi, dan sistem komunikasi yang menghubungkan seluruh bagian sel. Melalui kerja terpadu elemen-elemen sitoskeleton, sel itu dapat menjalankan fungsinya dengan sempurna, mendukung homeostasis tubuh secara keseluruhan. Mari kita syukuri keajaiban tubuh kita yang begitu kompleks namun harmonis. Dengan memahami pentingnya sitoskeleton, kita juga bisa lebih sadar tentang pentingnya menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan.